Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Usman dan Hafsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak Usman, marilah kita semua membaca doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Anak-anak Usman dan Hafsa. Usman dan Hafsa membaca doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang keterima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga tambah lancar Amin, dalam ya Allah. menuntut ilmunya. Amin. Baik, Ustazah Ima dan Ustazah Ila akan mengecek kehadiran. Salah satu syarat dalam kehadiran ini adalah anak-anak Usman dan Hafsah di rumah harus memutar video ini semuanya. Harus menyimak, harus memperhatikan dengan baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, biar semangat, kita tepuk Ijma dulu. Oke. Tepuk Ijma. Islami, cerdas, memimpin, mandiri. Jadi itulah moto dari kita semua. Mudah-mudahan anak-anak SDIT Ijma semuanya menjadi orang-orang yang Islami, religius atau beragama ya Bu Ima ya. Kemudian cerdas, memimpin dan tentunya mandiri. Anak-anak Usman dan Hafsah, hari ini kita masih mempelajari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri dari makhluk hidup. Masuk ke dalam kegiatan pembelajaran 2. Alhamdulillah ya. Dalam pembelajaran 2 ini langsung aja kita akan mempelajari nilai tempat suatu bilangan, nama bilangan. Silakan Tazaila lihat. Nah, Tazaila di sini punya lambang bilangan yaitu 1754. Nah, dibacanya 1754. Nah, cara menentukan nilai bilangannya yaitu kita tentukan dari angka yang paling kanan ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka yang kedua nilai tempatnya adalah puluhan. Angka yang ketiga itu 700 ya, berarti ratusan. Yang keempat adalah 1000-an. Nah, kita baca Bu Ima sama-sama ya. 1754. Jadi apabila kalian menemukan ada 4 angka, maka itu sudah pasti bahwa angka tersebut ada termasuk angka ribuan. Nah, jadi 4 angka itu sudah termasuk ribuan. Nah, Ustazah Ila satu lagi. Ya, nah di sini Ustazah Ila punya angka lambang bilangan 512. Nah, 2 ini kita langsung baca dari kanan ya. 2 ini termasuk bilangan satuan. Jadi 2 satuan. 1. Ya, lalu angka 1 itu termasuk 10 puluhan atau 10. Nah, dan 5 ini termasuk angka ratusan, jadi 500. Nah, semuanya digabung dan dibaca menjadi 512. Nah, kalau ada 3 angka itu angkanya termasuk angka ratusan. Kalau cuma 2 angka, angkanya terdiri dari satuan dan puluhan aja. Kalau ada 3 angka tersebut terdiri dari angka satuan, puluhan, dan ratusan. Kalau ada 4 itu terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Pintar-pintar anak-anak Usman dan Hafsah. Nah, selanjutnya kita juga harus mampu mengurutkan bilangan. Kalau ada angka nih 520 dengan angka 540, mana angka yang lebih besar saja? Tentunya angka 540. Berarti dibacanya 520 kurang dari 540. Sekarang kalau membandingkan angka 560 dengan 510, gimana cara membacanya?
cara membacanya 510. 60 Iya, 560 lebih besar dari 510. hebat. Itu adalah cara membandingkan bilangan. Ya. Sekarang mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan. Kalau ada 3 angka nih, anak-anak soli dan solihah, 235, 231, 235, ya, lalu 231, 231 dan 230. Coba urutkan 230. dari angka yang paling kecil. Dari angka yang paling kecil tentunya 230, dilanjutkan dengan angka 231, lalu dilanjutkan dengan angka 235. Kemudian Taja, Ya. setelah kita belajar nilai tempat, membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, kita juga harus benar-benar ingat betul dengan yang dinamakan lambang bilangan dan nama bilangan. Iya. Coba contohin Taja nama bilangan Nama bilangan. dari angka dari lambang bilangan. Nama bilangan dari lambang bilangan ini berapa? Ya, nah di sini ada angka. Ada lambang bilangan Ya, ada lambang bilangan 1, 7. 1754. Nah, nama bilangannya yaitu karena ada 4 angka berarti dari ribuan. 1754. Nah, jadi Itu juga menyangkut dengan nilai tempat ya. Nilai Tadi itu tempat. satuan, puluhan, ratusan dan ribuan. Jadi kalau nama bilangan itu yang dibacanya Yang itu dibacanya. dengan yang dibaca yang kita dari baca angka yang Oh. angka yang terdapat di situ. dari angka terdapat di situ yang Iya. yang kita baca. Kalau lambang bilangan itu angkanya, simbolnya Ya, 1500 misalnya. Nah, selanjutnya kita Selanjutnya akan kita mempelajari, kemarin kita sudah belajar apa? sudah Ciri-ciri? mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas. Masih banyak ya yang lain, jangan Iya, lupa. ada bergerak, ada Tumbuh. membutuhkan makanan, ada berkembang biak. Kemudian peka terhadap Peka rangsangan. terhadap rangsangan. Nah, ini yang akan kita khusus pelajari adalah tentang bernapas. Iya, bernafas atau alat pernafasan yang terdapat pada makhluk hidup. Ya, yang pertama kita aja dulu. Iya, Ini manusia. kita termasuk makhluk termasuk hidup yang manusia. namanya manusia. Manusia bernapas dengan apa Taja? Dengan paru-paru. Dengan paru-paru. Ada nih di dalam tubuh kita ini ada paru-paru. Iya. Kemudian kita lihat yang ada di sekitar kita. Yang Ada. yang suka berkicau itu apa namanya Taja? Oh iya, ada burung. Burung bernapas dengan Burung paru-paru bernapas dengan juga. paru-paru juga. Kalau yang kita suka makan itu yang enak yang ada di laut namanya yang ada di laut ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang coba Nah, dilihatin. ini ikan bernapas dengan insang. Insang. Insang itu yang Ini, berwarna yang ini oranye. insang ya itu Ya. ya. Kemudian ada lagi yang namanya tumbuhan. Tumbuhan Ya, bernapas dengan tumbuhan. apa sayang? Tumbuhan nih yang banyak nih di belakang. Tumbuhan. Ada tumbuhan. Tumbuhan. Bernapas dengan stomata. Tomata. Nanti anak soli dan solihah akan mendapatkan materi yang lebih lengkap lagi Iya. nanti di kelas tinggi, di kelas Iya. 5, kelas 6, apalagi kalau Tentang udah alat SMP, pernapasan SMA di Iya. tumbuhan ini ya. Dan ada satu lagi nih. Satu Kita lagi. sering melihat nih ada yang terbang, bisa nggak kita tangkap? apa? Capung. Oh, iya. Capung itu termasuk Serangga. Serangga itu bernapas dengan Dengan trakea. trakea. Contoh trakea. Contoh trakea nanti ya dilihatin lagi. Nah itu ya tentang macam-macam alat Macam-macam alat pernapasan. pernapasan. Coba makhluk ulangi lagi hidup. tadi Ya. yang ada pada manusia apa Taza? Manusia bernapas dengan tentunya Paru-paru. paru-paru. Lalu burung ya tadi ya? Burung. bernapas dengan Paru-paru juga. Nah, Kemudian yang ada di laut itu ikan bernapas dengan ikan bernapas dengan insang. insang. Nah, kemudian serangga Serangga bernapas dengan ya, trakea. dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Ya. Pinter-pinter anak Usman dan Hafsah. Nah, itu ya kita harus mengetahui yang ada di sekitar kita, alat bernapasnya apa. Nah, anak-anak soli dan solihah untuk
hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah belajar tentang nilai tempat nilai suatu tempat bilangan, suatu bilangan, nama nama bilangan, bilangan, lambang bilangan, mengurutkan bilangan, Iya. membandingkan bilangan. lalu alat pernapasan Kita pada belajar tentang alat makhluk pernapasan hidup. pada Tadi makhluk ada hidup. paru-paru pada manusia, Sia, trakea pada serangga, iya, lalu insang pada pada ikan. ikan, dan juga stomata yaitu Pada alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surah Ibrahim bahwa kita harus bersyukur Kepada terhadap Allah. apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita dapat bernapas dengan udara yang baik. Iya, tentunya. kalau kita harus membayar itu udara itu, ya Allah, kalau ada yang tidak sedang sakit terbayarkan. tidak akan terhitung Iya. mahalnya, apalagi ini selama hidup kita yang kadang sampai nyampe 80 tahun. Iya. Kebayang berapa ratus Udara. juta, berapa miliar mungkin. Iya. Itu sangat mahal. Oleh karena itu kita gratis sama Allah dikasih, kita harus banyak udara yang baik bersyukur untuk kita bernapas, iya. kepada Allah. Cara bersyukurnya itu dengan menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Tentunya Kemudian, kita tidak lupa untuk ibadah ya, Iya. dan berdoa agar selalu berolahraga, diberikan kesehatan. Apabila kita menggunakan pemberian Allah ini dengan baik, menjaga Ya. dengan baik tubuh kita, menjaga dengan baik Iya. tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut Iya. dengan nikmat yang lebih Tidak terkira, lebih banyak lagi. Lebih banyak Allah lagi. Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakaratum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Artinya Allah telah memberikan nikmat. Apabila kamu bersyukur, Iya, apabila kita bersyukur umat manusia bersyukur, maka Allah akan akan menambah nikmat lagi tersebut. nikmat dengan nikmat yang tak terkira. Ya, nah kalau kita kupur, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mencabut kembali nikmat Iya, tersebut. nikmat yang sudah diberikan. Dan sesungguhnya azab Allah itu begitu, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sangat kuat, sangat sakit, sangat berat, sangat kuat. Oleh karena itu lebih baik kita semua bersyukur kepada Allah. Selain akan ditambah lagi nikmatnya, orang yang bersyukur itu nanti akan terhindar dari azab yang sangat berat. Nah, demikianlah anak-anak solih dan solihah Terima tentang kasih ya, sudah menyimak memperhatikan video video pembelajaran video hari pembelajaran ini. hari ini. Semoga diberi kemudahan dalam memahami video Amin, ya Rabbal tersebut. Alamin. Semoga senantiasa diberkahi ilmu-ilmunya, Amin. dapat diamalkan dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan doa penutup setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna jatiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.